Suzuki Next hampir sama dengan Suzuki Spin yang 125, ini 110. Sama dengan Suzuki Skydrive, Skywave. Terus ada lagi Suzuki Address yang masih karburator, gejalanya sama semua, hampir-hampir sama semua juga mesinnya. Yang karburator juga hampir-hampir sama juga. Kendalanya ini pertama ya, meledak-meledak di knalpot. Terus yang kedua, susah hidupnya. Nah, yang ketiga, tarikannya nyendat-nyendat. Kemudian yang keempat, ngok di putaran atas. Ini sudah tak ganti busi sebenarnya. Nah, lihat ya, businya di sini hitam, keborosan ini. Ya kan, ini kalau sudah keborosan seperti ini nggak bakal lolos uji emisi. Ya, boros banget ini. Lumayan ya, hitam ya. Nah, terus kita coba nyalakan. Pakai engkol aja. Susah hidupnya. Nah, harusnya satu kali engkol nyala. Nah, ini agak susah nih. Ais. Hai. Nah, ini juga starternya ngelos itu, pinionnya. Nah kan, mati-mati. Harusnya dia bagus ini. Sekali engkol aja hidup. Tuh kayak berat gitu ya. Nah, oke, lanjut, langsung kita tangani 4 langsung. Oke, ini untuk meledak-meledaknya dulu ya. Untuk karburatornya ntar dulu kita bongkar. Di sini ada membran yang dengan katup besi, plat besi. Kemudian di sini juga ada membran untuk katup karet. Di sini adalah sistem ice-nya. Nah, di sini nih yang menyebabkan meledak-meledak ya. Jadi mungkin di sini sudah ada kerak-kerak banyak, jadi dia bocor untuk kompresi membrannya di sini. Akhirnya bocor ke dalam sini. Kemudian juga ada membran karet di sini yang sudah rusak sepertinya. Bisa nanti kita coba untuk buka. Ini kita matikan aja untuk ice-nya ya, daripada nanti di kemudian hari juga dia nembak-nembak. Jadi kita matikan, kita buntu untuk ice-nya, kita buka aja. Kita tidak fungsikan lagi, tapi nanti kita iritkan ya untuk bensinnya ya, supaya dia bisa lolos uji emisi nantinya. Oke, karena ice ini kan dipasang untuk keperluan standar Euro. Tapi kalau nanti kita lepas, kita harus iritkan untuk bensinnya di sini biar dia lolos uji emisi. Kita bisa lihat di mesin-mesin motor injeksi tidak ada ice-nya ya. Nah, itu kan juga bisa toh, motor tanpa ice tapi lolos uji emisi. Karburator juga bisa, kita nanti bikin kayak seperti itu. Oke, ini ice sudah kita copot. Nah, ini sudah nggak dipakai ya. Tinggal masalah karburatornya. Oh, ini kan, ini untuk sedot ice, ini untuk sedot membran bensin. Jadi nanti ini kita buntu, kasih selang sedikit, baru kita buntu pakai pelor. Oke, untuk membakar karbu gampang ya. Kita lepas box filternya ini, kita ada baut 2 sebelah kanan sini, terus ada 1 sebelah sini. Jadi ada 3 baut untuk box filternya, kita bisa mundurkan, terus cabut karbunya. Sudah cabut, udah langsung kita lepas. Ada TPS di situ. Bukan TPS ya, jadi ada switch untuk ini, gas. Kemudian ada pemanas jok di sini ya, makanya akinya harus mantep ini. Oh, udah kotor ya, langsung kita cabut aja lah. Untuk cabutnya gampang semua. Kita buka untuk jok otomatisnya ini ya, yang pakai harus berfungsi ketika di kontak. Nanti kita cek ya, pokoknya dia harus masuk ngecok gitu. Jadi kayak IACV pada Honda. Oh, oke. Ini sih nggak ada masalah sih, jarang yang rusak di sini ya. Kotor ini mas bro, aduh kotornya bertahun-tahun ini nggak dicuci ya. Nah, kita coba lihat membran untuk skepnya. Guys,
Waduh, dia kena bensin ini, naik bensinnya ke sini sampai. Ya, ini gara-garanya ya. Bisa robek nanti ini. Ya dicek aja. Aman sih ya. Ini nanti kita bersihkan, jangan sampai bensin naik di sini nih, kayak gini sudah. Dilap-lap aja ini. Oke, untuk jarumnya belum ada keausan ini. Masih apa namanya? Jarumnya oke lah ya. Kalau ada aus berarti di sini nanti gara-gara berebetnya tarikan awal juga susah hidup, terlalu boros bensin. Terus capnya ini udah banyak lecet. Tapi kalau masih bisa main masih oke sih sebenarnya ya. Cuman kalau dia sampai habis nanti angin bisa nerobos lewat sini. Karena kalau di gini kan kelihatan ada apanya, ada celah. Oke, kita sepertikan gini dulu. Untuk celahnya nggak ada ya, celah dari koin kupu-kupunya ini masih bagus nih. Oke. Sepertinya kotor aja, tapi kita lihatlah dalamnya nanti ya. Tuh celah bawahnya yang ada rongga, kelihatan nggak ya untuk stasioner ya. Lanjut ya, kita buka. Wih, kotornya, ntar dicuci. Kita buka dulu. Aduh, udah berapa kali dibuka nggak ini. Bautnya udah mau selek semua ini. Hmm. Oke, kita cek spuyernya apa sudah gantian. Wah, kalau masang jangan kenceng-kenceng ya, nanti dia susah, bukanya susah. Di sini 115 masih standar. Untuk main jetnya, pelampungnya masih bagus, tidak ada kotoran ya. Nanti kita cuci aja lah pokoknya. Udah berapa lama nih tak dicuci nih. Kita lihat pilot jetnya. Itu tak baiknya malah jadi tak lem pakai. Ini buntu ya untuk pilot jetnya. Nanti kita coba bersihkan semua. Bisa juga jalur-jalurnya ini juga buntu nih, jalur-jalur dari pilot jetnya ini. Nah, di sini yang bikin susah hidup, pagi-pagi susah hidup di sini. Terus berebet di atasnya, dia bisa jadi jarumnya ini seperti ini ya. Nah, nyendat-nyendatnya dari mana? Nyendat-nyendatnya dari pilot jetnya ini. Pilot jetnya ini buntu juga, sudah ada yang apa namanya? Yang lubangnya kecil-kecil ya. Nanti kita bersihkan aja dulu. Dan baru kita nanti coba iritkan untuk mengurangi gas emisi tanpa ais ya. Oke, pilot jet sudah bolong. Tadinya buntu dengan ukuran 12,5 di sini ya, kecil ukurannya ya. Tapi ya enggak apa-apalah, ini standarnya ini. Nah, aman ya. Jangan lupa di carbo cleaner lah, pokoknya bersihinnya ya. Nah, supaya rontok rak-raknya. Satu lagi di sini kita bersihkan ya.
Ini untuk jarumnya ini. Nah, ini nggak boleh goyang ya, boleh sedikit aja, nggak boleh kocak. Kalau dia kocak, kita tahan di sini. Kita tahan pakai apa aja lah, pakai plat kah, karet kah. Nah, di sini dia bisa masuk keluar masuk nih. Nah, oke. Boleh sedikit ya kanan kiri. Tapi kalau sudah kocak itu harus wajib diganjel. Nah, di sininya nih biasanya nih. Kan ada rumahnya ini. Mana sih dia? Nah, ini kan ada rumahnya ini. Nah, itu nggak boleh aus ya. Kalau aus dia nanti angin lewat sini juga, masuk lewat sini. Akhirnya kebanyakan udara boros juga ya. Jadi ini nggak boleh ada angin yang bisa nerobos di lewat jarum sini. Dia hanya boleh lewat sini. Ada bolongannya ini sudah tertera untuk fungsi penyedot anginnya, untuk menyedot vakumnya ke atas. Ya kan, supaya untuk membuka skepnya. Ya, kalau sudah ini membuka sudah maksimal, terus dia mau minta top speed lagi, ini juga akan terangkat. Nah, seperti itu. Sedikit tapi ya, seret gitu. Ya, untuk memboroskan. Tuh, makanya jangan sampai ini juga fungsinya juga penting ini. Jangan sampai ya diakal-akalin yang sebelah sini. Nanti bisa jadi di bawahnya bagus, atasnya nggak bagus. Atasnya bagus, bawahnya nggak bagus, ya. Terus kalau dilihat lagi tadi ausnya, kalau sudah aus sudah tergerus ya ini diganti pakai yang orisinal aja. Nanti untuk penyetelan standar Euro supaya dia lolos uji emisi ada di sini ya. Ini di setelan angin-angin. Kita buka dulu. Tuh, keras sudah. Ya. Ini ya kecil banget ini untuk jarumnya, setelan angin untuk Suzuki. Ya ini jangan sampai patah. Di sini fungsi utamanya dia untuk mengiritkan, kemudian juga untuk membuat standar Euronya bisa kembali normal tanpa ais ya di sini. Nah untuk yang nyendat-nyendatnya, ini dia. Untuk nyendat-nyendatnya, nih lubang-lubang untuk anginnya dia buntu ya, atau sudah sudah nggak besar lagi, jadi kita harus semprot itu kuat-kuat. Mana ya, yang satu itu menuju ke pilot jet, yang ini ke main jet. Jadi ini untuk pilot jet, ini main jet ya. Tuh ya, bisa dilihat di sini. Terus yang pilot, yang main jet sebelah sini, yang tengah ini. Nah itu kalau buntu ya sudah, dia pastinya nyedat-nyedat dari situ. Atau juga bisa jadi dari spuirnya kurang besar atau buntu lah intinya ya kalau sudah nyendat-nyendat. Kemudian ini untuk jalur coknya, cok otomatis di sini juga untuk nambah penutup anginnya ya. Nih kita bisa bersihkan aja semua. Nah kemudian untuk dari susah hidupnya di sini, jalur-jalur pilot jetnya itu sampai ke atas sini dia nggak buntu juga, dia sudah buntu. Di situ ada bolongan di dekat kupu-kupunya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan mas. Tuh agak susah ya. Di sebelah sini nih ada bolongan untuk dari keluaran pilot jet untuk stasioner sama putaran bawah ada di sini. Mana sih dia? Bentar ya, kelihatan ada nah di mana sebelah itu dia ada beberapa bolongan ya situ ya, sama lah kayak bit ya, hampir sama. Terus kita bersihkan aja tuh, disemprot begini, semprotnya begini, dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Pakai kompresor ketekanan ya. Nah kan dia jatuh ke bawah, jatuh lewat sini, jatuh lewat ini pilot jet, lewat main jet juga. Tuh dari situ juga kelihatan. Nah, ada bolongan, bisa kita semprot, paskan di bolongannya. Tuh
Pokoknya di sini ada beberapa bolongan ya. Kalau pas ditutup seperti ini, untuk apa namanya, skep kupu-kupunya ini, dari situ terlihat satu dari dalam ini. Nah, baru di depannya bolongan sini ada dua beberapa di situ ya. Jadi pas di depannya itu yang harus kita semprot, nggak boleh buntu. Dia pasti buntu itu di situ. Tuh, ya kan tembus, sudah tembus ini, sudah mantap ini. Tinggal kita cuci bersih semua. Oke, pasang, nanti kita setel di motornya untuk keiritannya, kemudian untuk lolos uji emisi. Kemudian untuk rumah main jetnya ya, rumah spoilernya, rumah jarum, kita buka juga. Ini jangan sampai dia ada buntu, bolong-bolongan kecil ini. Ada fungsinya semua ini ya. Fungsinya juga membuat karburasi, jadi menyemprotkan ban bakarnya ya. Nah di situ kalau dia nggak ada bolong-bolongannya ini, nanti mancur gitu aja, nggak jadi spray anunya, apa, bensinnya nggak menyepray, cuma ngalir gitu aja nanti ya. Kalau dia ngalir aja berebet juga, pelopokan bensin kebanyakan. Tapi kalau dia dispray bensinnya lewat sini, udara dan apa namanya, bolong-bolongan ini untuk menyedot bensinnya secara kecil-kecil ya kan, itu nanti membuat bensinnya jadinya dia spray, dia nyembur spray halus gitu ya. Jadi pembakarannya sempurna. Jangan sampai ini buntu ini. Kita cek semua. Oke, bersihkan lagi. Sebelum kita pasang, kita teliti dulu. Ini di sini karet cuknya dia juga udah seperti ini ya. Ini kejepit ini, waktu masang nggak bener waktu itu. Ya, ini kan. Jadi kita ganti. Kalau nggak diganti ini bisa jadi juga penyebab susah hidupnya ya. Ya kan, dia udara terlalu banyak masuk, itu aja. Oke, udah dipasang. Ini nanti kita engkol-engkol dulu biar turun. Oke, udah mulai nyala. Bensin baru turun ya. Jadi kita agak tinggikan dulu gasnya untuk nyetel udaranya. Lepas. Nah, oke, sudah. Tuh, ini udah tinggi nih. Nah, baru kita setel udaranya. Standar kita buka 2,5 putaran. Kita buka lagi untuk ininya. Kita buka yang paling tinggi gasnya. Nah, ini masih naik nih. Nah, ini udah merendah lagi. Kalau sudah rendah gini kita tinggikan, kita kurangi untuk putarannya. Oke, tadi dia di 2,5 putaran ya untuk gas paling tinggi. Nah, kita pakai panjang begini di 2,5 sampai hampir mau 3 nih. Ya, ketemunya di situ. Oke, ini sudah mantap ini. Nah, ini pasti gas buangnya udah oke nih. Ya. Tuh, sisa karbonnya warna hitam ya. Sisa-sisa yang di knalpot ini. Sisa-sisa yang di knalpot warna hitam keluar semua karbonnya. Karena keborosan di awal. Ini sudah bagus nih, tarikan sudah enak, hidupnya juga sudah enak nih. Starternya agak susah ya. Nah, nggak nyangkut dia. Nanti kita baikin itu. Pinionnya kayaknya nggak nyangkut atau giginya habis. Oh,
hidupnya enak langsung sekali. Tadi tidak begitu kan, ini sudah enak nih. Terlalu tinggi, kita bisa kurangin untuk stasionernya dari sini. Setelan angin-angin sudah pas ya. Nah oke, dah ini untuk Satria, Suzuki Satria yang masih pakai karbu ya kayak gini juga sama dia, hampir sama modelnya. Soalnya ada itu tuh, ada TPS-nya. TPS itu juga mempengaruhi ya. Ada TPS, ada EACV untuk karburator. Hebat nih, di Suzuki sudah canggih, ada TPS sama EACV. Itu untuk apa namanya, fungsinya di TPS itu buat ini, buat nambah bensin di putaran atas. CDI-nya biar membuka, untuk kelistrikannya biar dibanyakin lagi. Sama lah kayak TPS di injeksi. Karburator rasa injeksi ini, mantap. Ini udah mantap nih, udah. Oh, udah oke. Sip ya. Mantap nih, sama semua Suzuki yang masih pakai karburator, apalagi vakum sampai Satria 150 sama. Hampir sama kan karbunya. Sekali lagi. Oh, langsung nyala. Oke kan? Nggak ada berebet, nggak ada nyedat-nyedat. Nah, enak tuh. Biasa di putaran bawah nyedat-nyedat nih di sini. Di RPM bawah nyedat-nyedat, ini sudah enak. Ngok di atas juga sudah nggak ada, nembak-nembak pun juga enggak. Ini sisanya nih. Oh. Ya kan, sisa kerak di knalpot habis, udah irit. Ini sudah lolos uji emisi. Kita buka lagi seperempat untuk angin-anginnya. Jadi angin-anginnya kita buka di 3/4 putaran. Kemudian lubang ice-nya kita tutup semua. Ini kita ganjel karet. Di sini juga nih kita ganjel pelor nih. Ini kita ganjel pelor yang untuk di manifold di ice-nya ya. Terus yang di box filter sebelah sana. Mana? Nih box filter sebelah sini kita ganjel karet juga. Ice sudah mati tapi emisi bagus. Siap. Gitu aja.